Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ansor Sukmana dengan NPM 22120 Pada video kali ini, tentunya sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen Ibu Siti Nurhasanah, SMH. Jadi video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu terkait dengan profesi hukum. Namun pada video kali ini lebih berfokus terhadap kode etik profesi hukum. Nah, mari kita bahas. Yang pertama terkait dengan kode etik profesi hukum. Nah, jadi kode etik profesi hukum adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan moral yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para pelaku profesi hukum. Nah, kode etik ini disusun ya sebagai pedoman agar para profesional hukum tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga integritas, dan menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, serta kepentingan umum. Nah, lalu apa sebenarnya kaitan antara kode etik ini dengan profesi sebagai seorang pengusaha? Nah, jadi dalam profesi sebagai pengusaha, tentunya dalam memahami dan menerapkan etika dalam praktik bisnis itu bukan pilihan ya, tapi justru itu adalah sebuah keharusan. Karena dalam dunia usaha itu tidak hanya diatur oleh hukum tertulis, tapi juga oleh norma-norma etis yang menjaga kepercayaan antara pelaku usaha, konsumen, maupun antara mitra bisnis. Nah, dalam banyak hal, pengusaha itu berinteraksi dengan berbagai macam orang yang berprofesi di bidang hukum, baik itu seperti notaris, advokat, maupun aparat penegak hukum. Nah, jadi bagi pengusaha untuk memahami lingkup kode etik profesi hukum itu penting dan juga perlu untuk menerapkannya dalam kegiatan usaha itu sendiri. Nah, lanjut kepada lingkup etika ya. Nah, dalam lingkup etika ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan menjadi hal yang penting nih dalam jadi seorang pengusaha. Yang pertama adalah etika terhadap konsumen. Nah, jadi si orang pengusaha itu harus transparansi, mengedepankan transparansi terhadap konsumen. Kemudian jujur ya, menjunjung tinggi kejujuran dan tentunya tidak menipu terhadap konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah etika terhadap karyawan. Nah, tidak menutup kemungkinan jika menjadi seorang pengusaha, maka juga akan membuka lapangan kerja baru dan mempekerjakan orang lain. Nah, jadi juga harus memiliki etika terhadap karyawan. Nah, yang pertama tentunya harus adil ya. Kita harus menjunjung prinsip keadilan, menjunjung tinggi keadilan. Nah, yang kedua, perlindungan hak-hak bagi karyawan itu sendiri dan keselamatan kerja. Karena keselamatan kerja juga sudah diatur tuh di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2023 ya, yang terbaru itu. Nah, kemudian etika terhadap mitra dan pesaing bisnis tentunya. Nah, tentunya harus mengedepankan persaingan yang sehat, menghormati kontrak, dan tidak melakukan praktik yang curang. Selanjutnya adalah penerapan kode etik sebagai pengusaha. Nah, jadi penerapan kode etik itu tidak hanya pada tataran ide saja, tetapi juga harus dijalankan dalam kebijakan dan tindakan nyata dalam perusahaan. Nah, seperti menjalankan proses perizinan dan legalitas, kemudian membuat dan menjalankan perjanjian bisnis dengan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan tentunya. Kemudian melibatkan penasihat hukum yang profesional, menolak menggunakan jasa profesional hukum untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Misalnya, seperti memanipulasi kontrak maupun memalsukan dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan perusahaan maupun berkaitan dengan kegiatan usaha gitu ya. Nah, kemudian menjaga integritas saat menghadapi perselisihan hukum tentunya. Nah, dengan menyelesaikannya melalui jalur yang sah dan adil. Jadi pada intinya kode etik profesi hukum itu tidak hanya berlaku bagi para pelaku hukum, tapi juga menjadi pedoman yang penting bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis
berintegritas. Nah, jadi etika juga bukan sekedar tuntunan ya, melainkan juga aset jangka panjang dalam membangun kepercayaan, reputasi, dan keberlangsungan usaha. Nah, jadi pengusaha juga perlu berkomitmen terhadap tanggung jawab profesional dan sosial yang akan membedakan bisnis yang bertahan dengan bisnis yang cepat runtuh karena praktiknya yang keliru. Ini memang harus benar-benar sesuai dengan jalan hukum, jalan-jalan yang benar, mengedepankan prinsip keadilan. Sekian untuk materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.